Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengetahui kebocoran pada sistem kulkas, baik untuk kulkas yang satu pintu maupun kulkas yang dua pintu. Nah, di sini saya memiliki kulkas yang satu pintu bosku. Nah, ini kulkas saya beberapa bulan yang lalu sudah saya servis bosku. Jadi pada saat saya menservis kulkas memakai gas LPG bosku. Kalau menurut saya pribadi tidak masalah sekalipun mengganti freon memakai gas LPG. Yang terpenting cara pengukurannya harus tepat bosku, disesuaikan di tang ampernya berapa ampere. Nah, ini sangat merata sekali bunga esnya. Beberapa hari yang lalu sudah saya cairkan bunga esnya. Nah, kapan-kapan saya akan memberikan tutorial tentang cara mencairkan bunga es itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu bosku, ini sangat merata sekali. Oke, tidak panjang lebar, sekarang kita langsung beralih ke belakang kulkasnya dekat kompresor bosku. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya sudah berada di belakang kulkas dekat kompresor. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda di saat Anda menangani kulkas yang tidak dingin sama sekali, baik untuk kulkas yang satu pintu maupun kulkas yang dua pintu. Pada saat Anda mencolokkan kulkasnya, setelah itu Anda memasang tang ampernya, dan setelah itu juga Anda pegang sisi samping kulkas. Akan tetapi di sisi samping kulkas tidak panas atau tidak hangat sama sekali. Akan tetapi kompresornya dalam keadaan bekerja. Dan setelah itu Anda lihat di tang ampernya, arus ampernya sangat kecil sekali. 1 ampere, 2 ampere, atau 3 ampere. Tergantung kulkasnya, besar kecilnya. Nah, ini kulkas satu pintu, arus ampernya 3 ampere bosku. Berhubung ini kulkasnya sangat kecil sekali, jadi ampernya 3 ampere. Dan saya memakai ukuran 15 PSI bosku. Jangan terlalu berlebihan. Kalau saya mengisi freonnya atau mengisi gas LPG-nya terlalu banyak, maka di sini akan terjadi pengembunan es bosku. Efeknya kulkasnya tidak akan maksimal dinginnya karena terjadi pembekuan es. Nah, oleh karena itu saya memakai 15 PSI bosku. Jadi cukup disesuaikan di tang ampernya. Nah, oleh karena itu kalau yang tadi saya katakan, kalau Anda menangani kulkas yang tidak dingin sama sekali, Anda memegang sisi samping kulkas tidak panas atau tidak hangat, setelah Anda rasakan di kompresornya dalam keadaan bekerja, di tang ampernya arusnya kecil, berarti terjadi kebocoran pada sistem bosku, baik di tempat evaporator, itu yang tempat naruh es, itu evaporator bosku, atau di pipa penyambungan arah yang menuju ke evaporator. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh menyarankan, di saat Anda mau mengambil es, jangan sekali-kali memakai benda tajam bosku. Sekalipun Anda tahu bahwa itu adalah pipa evaporator, kalau dia tertusuk oleh benda tajam, maka otomatis freonnya pun akan habis bosku. Dan tidak lama kemudian freonnya seluruhnya akan habis. Efeknya kulkas Anda tidak akan dingin sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Anda harus hati-hati untuk mengambil es. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, terjadi kebocoran pada sistem, yaitu di bagian kondensor bosku. Nah, ini yang seandainya Anda rasakan kulkas Anda hangat, itu kondensor bosku. Jadi bahan kondensor itu terbuat dari besi bosku. Jadi dia rentan keropos. Berbeda halnya dengan pipa tembaga yang terbuat dari tembaga bosku. Jadi dia sangat bagus sekali, tidak mudah keropos sekalipun terpakai bertahun-tahun kulkas Anda. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir, terjadi kebocoran pada ujung kondensor. Nah, ini ujung kondensor bosku yang menuju ke filter. Sedangkan ini pipa inputnya arah ke kondensor. Dan ini pipa kapiler yang menuju ke evaporator, dan ukurannya sangat kecil sekali bosku.
Jadi fungsi dari pipa kapiler yaitu untuk menurunkan tekanan freon. Setelah dari pipa kapiler, setelah itu freonnya akan disemburkan ke evaporator bosku. Nah oleh karena itu evaporator Anda sangat dingin sekali karena disebabkan oleh pipa kapiler. Nah jadi seperti itu. Jadi pada saat saya menangani kulkas yang terjadi kebocoran atau tidak dingin sama sekali, setelah itu saya masang atau sebelumnya saya potong pipa pengisian freon bosku. Setelah itu saya pasang ventil pengisian freon. Setelah itu saya isi dan saya lihat di sini di manifold. Dan setelah itu juga saya cek satu persatu di evaporator ataupun di pipa penyambungan yang menuju ke evaporator. Saya cek memakai busa. Kalau memang di tempat evaporator tidak terjadi kebocoran atau tidak bergelembung, berarti di tempat tersebut tidak terjadi kebocoran. Dan setelah itu saya berlanjut ke ujung kondensor bosku atau pipa hisapnya. Tapi kalau memang sebelumnya kulkasnya belum pernah diservis, jadi pengelasan dari pabrik sangat bagus sekali bosku. Dia tidak mudah bocor terkecuali sebelumnya pernah diservis. Terkadang pengelasannya kurang matang bosku. Nah ini sebelumnya pernah saya las. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sangat bagus sekali, pengelasannya sangat matang. Begitupun dengan yang ini ujung kondensor yang menuju ke pipa kapiler. Dan di sini juga bagus bosku, sangat matang sekali. Jadi kalau memang semuanya sudah saya cek, tidak terjadi kebocoran atau tidak terjadi gelembung di busanya, berarti langsung saya ponis bosku, di kondensor terjadi kebocoran, baik kebocoran halus ataupun kebocoran besar. Dan cara mengetahuinya bocor atau kecil atau besar dilihat dari manifold bosku. Kalau memang dia langsung anjlok turunnya berapa PSI, berarti kebocorannya sangat besar sekali di pipa kondensor bosku. Kalau turunnya sangat sedikit berarti kebocoran halus. Nah setelah itu saya pasang kondensor luar, saya beli di toko spare part bosku. Ada yang 8U, 10U, 12U. Biasanya kalau kulkas yang satu pintu yang ukuran kecil, saya memasang yang 8U bosku. Kalau kulkas yang satu pintu yang ukurannya agak besar, saya memakai 10U. Kalau kulkas yang dua pintu, saya memakai 12U bosku. Tergantung kulkasnya kecil atau besar. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah saya pasang kondensornya atau saya tambal seandainya terjadi kebocoran pada evaporator, barulah saya tahap flushing. Nah jadi seperti itu. Setelah saya tahap proses flushing sudah bersih di semua sistem, barulah saya tahap pengisian freon dan saya memakai tabung gas LPG. Nah seperti ini bosku, saya memakai regulator dan saya mendapatkan ilmunya dari Cahaya Teknik bosku. Jadi Cahaya Teknik menservis kulkas memakai gas LPG bosku. Jadi saya mencermati lebih dalam. Kalau memang kekuatannya tidak lama memakai gas LPG, tidak mungkin Cahaya Teknik memakai gas LPG untuk mengisi freonnya bosku. Nah jadi seperti itu. Yang terpenting cara mengukurnya harus tepat, disesuaikan di manifold dan di tang ampernya. Nah jadi seperti itu bosku. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk teknisi pemula seperti saya bosku. Saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar bosku, akan tetapi saya belajar terus untuk menggali ilmu tentang servis kulkas bosku. Insya Allah lain waktu kalau memang saya sudah mahir dalam servis kulkas, saya berlanjut untuk menservis AC bosku. Insya Allah bosku. Yang terpenting kita harus ada keberanian. Nah jadi seperti itu bosku.
Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.